Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Eh, Perkenalkan, nama saya Antonina Anggranistia Monadi. NIDN saya adalah 0601038101. Saya adalah salah satu dosen yang berhome base di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKTPT saya di bidang pengajaran untuk Serdosmart 2021. Ya, untuk RPS yang sudah saya unggah, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah Grammar for Language Teachers, di mana penjelasan yang akan saya sampaikan akan meliputi komponen delivery, interaction, dan assessment di dalam mata kuliah Grammar for Language Teachers. Ya, pertama-tama saya akan menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah Grammar for Language Teachers. Jadi mata kuliah Grammar for Language Teachers ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di semester 2 tahun ketiga mereka. Mata kuliah ini berbentuk mata kuliah keahlian (MKK) dengan kode mata kuliah LE304. Mata kuliah ini memberikan informasi pada mahasiswa tentang metode dan pendekatan dalam pengajaran grammar, di mana mahasiswa diharapkan tidak hanya dapat mendiskusikan metode-metode dan pendekatan-pendekatan tersebut, namun juga dapat mempraktekkannya dalam bentuk simulasi sampel lesson dan juga kegiatan micro-teaching yang akan mereka lakukan secara berkelompok. Mata kuliah ini mengkaji pendekatan pengajaran grammar melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan pengajaran grammar dari rules atau teaching grammar from rules, pendekatan pengajaran grammar dari contoh atau teaching grammar from examples, dan pendekatan pengajaran grammar dari teks baik lisan maupun tulisan atau teaching grammar through text. Pengkajian topik-topik dan pendekatan-pendekatan dalam bahan ajar akan dilakukan melalui berbagai kegiatan kelas seperti debat kelas, yang kemudian mahasiswa juga diminta untuk menuliskan argumentative writing mereka. Kemudian ada juga tes, pelatihan terpimpin dalam kelompok atau group lab workshop, dan pengembangan RPP untuk dipraktekkan oleh mahasiswa dalam kegiatan micro-teaching. Mata kuliah ini dikoordinatori oleh saya dan diajar secara mandiri oleh 4 orang dosen, termasuk saya sebagai salah satu pengajar. 3 dosen lainnya dan kami untuk semester ini mengajar dalam 4 kelompok kelas. Sedangkan untuk kemampuan akhir yang kami harapkan setelah mahasiswa mengikuti kelas Grammar for Language Teachers ini adalah, yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teori pedagogik pengajaran grammar bahasa Inggris. Kemudian mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai argumen pengajaran grammar baik secara integratif maupun in isolation. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mempraktekkan pendekatan pengajaran grammar dari rules dengan mensimulasikan sampel lesson sederhana, dan juga mahasiswa mampu mempraktekkan pendekatan pengajaran grammar dari contoh dengan mensimulasikan sampel lesson sederhana. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mempraktekkan pendekatan pengajaran grammar dari teks, baik lisan maupun tulisan, dengan mensimulasikan sampel lesson sederhana. Kemampuan akhir yang keenam adalah mahasiswa mampu mengembangkan RPP sederhana dengan menerapkan salah satu pendekatan pengajaran grammar yang telah mereka pelajari. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mempraktekkan RPP sederhana yang telah mereka susun dalam kegiatan micro-teaching mereka. Ya, untuk kegiatan pembelajaran mata kuliah Grammar for Language Teachers, kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah ini dilakukan dalam 16 pertemuan, di mana mahasiswa bertemu 1 kali dalam seminggu selama 150 menit tatap maya atau synchronous learning maupun asynchronous learning. Untuk minggu pertama diawali dengan course introduction, di mana mahasiswa diperkenalkan kepada silabus dan course outline untuk mata kuliah Grammar for Language Teachers. Mereka juga diberitahukan mengenai bahan pustaka yang digunakan di dalam kelas ini. Kemudian ada juga detail-detail mengenai penilaian untuk tugas-tugas yang akan mereka lakukan sepanjang semester, dan juga peraturan kelas atau class rules.
Kemudian dilanjutkan dengan materi, pembahasan materi what is grammar. Di minggu kedua, mahasiswa akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu what is grammar, di mana mahasiswa diperkenalkan dengan argumen-argumen untuk pengajaran grammar secara integratif maupun in isolation. Ya, kemudian juga mahasiswa dapat melakukan debat kelas yang diikuti dengan penyusunan argumentative writing. Minggu ketiga masih melanjutkan pembahasan what is grammar. Kemudian untuk minggu keempat akan mulai masuk dalam pokok pembahasan pengajaran grammar dari rules. Di minggu berikutnya mahasiswa akan mendapatkan tes begitu untuk teori yang sudah mereka dapatkan untuk materi teaching grammar from rules. Kemudian di minggu ke-6 akan dilakukan pelatihan terpimpin secara kelompok, di mana mereka akan mensimulasikan sampel lesson 1 dan sampel lesson 2 untuk pengajaran grammar dari rules. Kemudian masuk ke minggu ke-7, mahasiswa masuk dalam pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu teaching grammar from examples. Di minggu ke-8, mahasiswa akan mendapatkan tes untuk teori yang sudah mereka pelajari untuk materi teaching grammar from examples. Kemudian di minggu ke-9, mereka akan mensimulasikan kembali sampel lessons untuk teaching grammar from examples. Ya, sampel lesson 3 dan 4, di mana ya mereka akan mengajarkan grammar dari contoh dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu generative situation dan minimal sentence pairs. Kemudian yang minggu ke-10, mahasiswa akan masuk dalam pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu teaching grammar through text. Di minggu ke-11 mereka akan melakukan tes untuk materi yang sudah mereka pelajari. Kemudian di minggu ke-12 mereka akan kembali melakukan simulasi untuk sampel lesson teaching grammar through text, di mana mereka akan dikenalkan dengan pendekatan Big-O Gloss dan genre analysis. Kemudian di minggu ke-13, mahasiswa akan memulai konsultasi lesson plan untuk micro teaching mereka. Kemudian di minggu ke-14, mahasiswa akan mengerjakan micro teaching video mereka berdasarkan lesson plan yang sudah dikonsultasikan. Kemudian di minggu ke-15, mereka akan mulai mengunggah begitu video micro teaching mereka. Dan di minggu ke-16 atau pertemuan terakhir, mahasiswa akan mendapatkan feedback, masukan untuk video micro teaching mereka, baik dari siswa lain maupun dari dosen. Ya, kemudian untuk materi pembelajaran, ada materi pembelajaran utama diambil dari Thornbury, How to Teach Grammar, sedangkan materi pembelajaran pendukung diambil dari buku Understanding and Using English Grammar dan Fundamentals of English Grammar from Azar, and Modern English, a Practical Reference Guide from Frank. Ya, ini adalah materi pembelajaran untuk kelas Grammar for Language Teachers. Kemudian kriteria penilaian, kriteria penilaian berfokus kepada ketepatan dan penguasaan, di mana indikatornya adalah ketepatan memahami tujuan pembelajaran, ketepatan memahami kompetensi mata kuliah, ketepatan memahami capaian pembelajaran, ketepatan memahami topik-topik yang akan dibahas dalam perkuliahan, ketepatan memahami dan mensimulasikan pendekatan pengajaran grammar yang dibahas dalam perkuliahan, dan ketepatan mempraktikkan RPP yang telah disusun oleh mahasiswa dengan menggunakan salah satu pendekatan pengajaran grammar tertentu dalam kegiatan micro teaching. Ya, kemudian untuk sistem pembelajarannya dilakukan secara daring, menggunakan synchronous learning dan juga asynchronous learning. Synchronous learning tatap maya, di mana dalam synchronous learning ini mahasiswa mensimulasikan sampel lesson sederhana yang telah diberikan oleh dosen dalam bentuk pelatihan kelompok terpimpin atau group led workshop. Kemudian dalam synchronous learning ini dosen memberikan feedback atas simulasi langkah-langkah pengajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan untuk asynchronous learning ini mahasiswa diminta untuk membaca materi dalam bentuk e-book dan juga menonton video penjelasan dari dosen yang dibagikan di LMS kelas. Dan sebagai tugas kelas, mahasiswa diminta menuliskan refleksi mereka atas materi yang telah mereka pelajari, di mana dalam refleksi mereka diminta untuk menuliskan poin-poin penting apa yang mereka dapatkan dari materi, kemudian bagian-bagian mana dari materi yang masih belum mereka pahami, dan langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan untuk memahami
bagian yang belum mereka pahami tersebut. Ya, kemudian ya media pembelajaran yang digunakan ada perangkat lunak dan juga ada perangkat keras. Di mana di sini perangkat lunak berupa aplikasi online meeting yaitu Zoom meeting dan juga LMS kelas yang kami gunakan adalah Schoology dan juga video pembelajaran yaitu dalam bentuk video MP4 yang kami unggah di dalam LMS kelas. Kemudian perangkat keras yang digunakan adalah laptop, komputer dan juga ponsel. Ya, metode pembelajaran yang kami lakukan ada beberapa. Salah satunya adalah dengan menggunakan ceramah, kemudian small group discussion, class discussion, self-directed learning, collaborative learning, simulasi atau demonstrasi, debate, dan project-based learning. Kemudian untuk interaksi dosen dan mahasiswa yang terjadi di dalam kelas, ini adalah interaksi dua arah, two-way interaction, di mana dosen menyampaikan materi dan juga mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang dibahas untuk kemudian ditanggapi atau dijawab oleh mahasiswa. Dan juga dosen mengadakan konsultasi dalam rangka persiapan untuk grup lab workshop mahasiswa dan juga micro teaching mahasiswa. Sedangkan mahasiswa selain memiliki tugas tanggung jawab memahami materi yang diajarkan oleh dosen, mereka juga mempunyai kesempatan untuk bertanya, untuk menanyakan pertanyaan yang masih mereka miliki terkait pokok bahasan yang dibahas di dalam kelas. Selain daripada itu juga mahasiswa wajib mengkonsultasikan persiapan mereka, mensimulasikan sampel lesson sederhana mereka, dan juga mengkonsultasikan RPP yang telah mereka susun untuk kegiatan micro teaching mereka. Dari kegiatan ini terjadi interaksi dua arah, di mana dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan resiprokal, yaitu mahasiswa mengkonsultasikan rencana simulasi dan micro teaching mereka kepada dosen, sedangkan dosen memberikan feedback untuk rencana tersebut. Selain itu, interaksi dua arah juga terjadi pada saat mahasiswa mensimulasikan sampel lesson plan sederhana mereka di dalam grup lab workshop dan dalam kegiatan micro teaching mereka, di mana dosen memberikan feedback untuk performa mereka dalam simulasi dan micro teaching. Ya, kemudian untuk rubrik penilaian, terdapat dua jenis rubrik penilaian untuk grup lab workshop dan juga untuk micro teaching. Komponen yang dinilai adalah kesesuaian isi dengan presentasi mereka, kemudian cara penyampaiannya, delivery. Yang berikutnya adalah penggunaan bahasa, yaitu sentence structure, grammar, dan syntax. Pemilihan kosakata di dalam presentasi mereka dan juga pronunciation yang mereka gunakan di dalam presentasi mereka. Sedangkan untuk lesson plan, rubrik yang digunakan, kriteria yang dinilai itu adalah apakah di dalam lesson plan itu ada target grade listed, maksudnya apakah ada peserta yang tercantum, deskripsi peserta yang tercantum untuk RPP mereka, begitu. Kemudian lesson overview, apakah mereka menuliskan topik yang akan mereka bahas di dalam micro teaching mereka, di dalam lesson plan mereka, dan juga sources, jadi materi sumber-sumber yang mereka gunakan di dalam kegiatan micro teaching mereka atau yang mereka tuliskan dalam lesson plan mereka. Selain daripada itu juga apakah mahasiswa menuliskan objektif dari lesson plan mereka, kemudian apakah ada kegiatan pembuka dan aktivitas yang dilakukan di dalam kelas, serta yang terakhir kriteria yang dinilai adalah kerapian dalam menyusun lesson plan. Ya, untuk keterbukaan antara dosen dengan mahasiswa di sini, ya kami sebagai dosen, kami membuka kesempatan pada mahasiswa untuk menanyakan mengenai tugas-tugas mereka atau ya semisal mereka masih memiliki pertanyaan mengenai topik yang dibahas, ya mereka bisa menghubungi melalui email dan juga informasi mengenai ini kami tuliskan di dalam silabus mata kuliah dan juga kami sampaikan di awal perkuliahan. Jadi mahasiswa seandainya akan menanyakan mengenai nilai atau juga mereka meminta transparansi untuk nilai yang mereka dapatkan, mereka bisa menghubungi kami melalui email yang tertera
di bagian awal silabus yang kami bagikan di awal perkuliahan. Ya, saya kira demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah Grammar for Language Teachers yang saya ampu pada semester ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Okay, so hello everyone. So this time we meet to discuss the next materials for the class of Grammar for Language Teachers. This time we will discuss how to teach grammar from examples. Well, in the previous meeting, when we discussed about how to teach grammar from rules, so you have already learned that there are basically two ways in which learners can get understanding of a rule. So the first is through deductive or rule-driven path, and the second one is through inductive learning or rule discovery path. Well, you know that a deductive approach starts with the presentation of a rule and is followed by examples in which the rule is applied. So whereas an inductive approach starts with some examples from which a rule is inferred. So in here, the students, without having met the rule, so they have to study examples, and then at the end, they will need to derive an understanding of the rule. Now, so if it is drawn in a diagram, then inductive approach will look like this. So it is a discovery learning. So it starts with some examples from which a rule is inferred, and then students are given samples, and the teacher guides the students in discovering the grammar rules used in the sample. So it means that here the teacher does not explain or does not give an explanation of the rule, but the job of the teacher is just to guide the students in discovering the grammar rules used in the samples by asking the students to look at the samples and draw the rule from the samples. Now, what are then the advantages and disadvantages of encouraging learners to work rules out for themselves? So here you can see the advantages and disadvantages of encouraging learners to learn grammar using inductive approach. So the first advantage is when the learners discover the rules for themselves. So the rules are more likely to fit their existing mental structures than the rules they have been presented with. So this in turn will make the rules more meaningful, memorable, and serviceable for the learners. So when you experience finding the rules of some sentences, some sample sentences yourself, then usually this rule will be easy to memorize. It will be easy for you to memorize the rules because you yourself is the one who find how to form the sentences using that rule. The second advantage of inductive learning will be that the mental effort involved ensures a greater degree of cognitive depth, which again ensures greater memorability. And then the third advantage will be students are more actively involved in the learning process rather than being simply passive recipients. Thus, they are more likely to be attentive and motivated. So we can say that when you make the students involved in the activity, then they will be more attentive and more motivated in the class.
And the third advantage is that this approach favors pattern recognition and problem-solving abilities, which suggests that it is particularly suitable for learners who like this kind of challenge. Yeah, so probably this kind of approach is appropriate for students who like doing pattern recognition and problem solving. The next advantage will be if the problem solving activity is done collaboratively, and if it is done in the target language, then the learners get the opportunity for extra language practice. So they can practice using the language that they learn more. The last advantage of using this approach, according to Thornbury, is that working things out for themselves, then this will prepare the students for greater self-reliance and is therefore conducive for learners' autonomy. Or we can say that this approach supports learners' autonomy. Now, what about the disadvantages? Yeah, so the first disadvantage of applying an inductive approach, according to Thornbury, is that this one is related to misleading the students. So into believing that rules are the objective of language learning instead of the meaning. And then the second disadvantage is that it is time consuming, because the time taken to work out a rule may be at the expense of time spent in putting the rules to some sort of productive practice. Yeah, so the time that was spent by the student to find the rule, it might be more that it takes the time for them to practice the rule. And then the third disadvantage is that students may hypothesize the wrong rule, or their version of the rule may be either too broad or too narrow in its application. And this is especially a danger when there is no overt testing of their hypothesis, either through practice examples or by eliciting an explicit statement of the rule. And the fourth disadvantage is that it can place heavy demands on teachers in planning a lesson, because teachers need to select and organize the data carefully so as to guide learners to an accurate formulation of the rule, while also ensuring the data is intelligible for the students. The next is an inductive approach may frustrate students who prefer to simply be told the rule of a language, because some students, they do not like the activity of finding the rule of a language. They prefer to be told the rule because so it is related to their personal learning style or related to their past learning experience, or both. However, we can say that here the inductive approach seems to be the way one's first language is acquired, in which when you learn your first language, you learn it simply through exposure to a massive amount of input and regularities, and then at the end, the patterns of the language then become evident for you. So you are able to differentiate, okay, so that this sentence is acceptable and certain sentences are not acceptable in your first language. However, for this approach to work best, it requires more than random exposure. It needs the intervention of either the syllabus designer, the materials writer, or the teacher, or all three of them: the syllabus designer, the materials writer, and the teacher.